Iya, mikirnya tuh kalau kita auratnya kelihatan, ini laki-laki pasti pikirannya jahat. I see. Karena kan itu kan yang diajarin. Yes. Nah ternyata kan setelah kalau kita kulik-kulik hadisnya yang serem-serem tuh, misalnya kayak nanti kalau rambutnya kelihatan, nanti apa gitu yang siksaan neraka yang lebay-lebay gitu tuh, yang tiap helainya apa. Nah itu kan ternyata hadis-hadis palsu. Banyak hadis-hadis siksaan yang deskriptifnya lebay itu biasanya hadis palsu. Wah. Oke semuanya, kembali lagi bersama TV Jawa. Jadi nggak usah lama-lama lagi, kita langsung gas saja. Aku gede di, aku lahir di Bekasi atau Jakarta Timur kali. Aku pendidikan aku semuanya di pesantren sih, dari SD pesantren, SMP pesantren, SMA di pesantren. Sebenarnya pesantren modern, tapi aku juga pernah setahun itu tabarukan di pesantren tradisional. Jadi kan aku hafal Quran waktu SD nih. Terus, jadi itu udah dari mulai SD? Betul, kayaknya emang udah diarahinnya juga begitu sih. Kebetulan ibuku juga hafal Quran gitu. Oh oke, emang ya keluarga yang ya maksudnya Qurani lah ya gitu ya, religius gitu. Ya bisa dibilang begitu. Oke. Gitu. Karena abahku juga akademisi studi Islam lah gitu. Terus ibuku guru ngaji gitu. Jadi memang lingkungannya sangat mendukung. Gitu. Oke. Habis itu SMP, nah pas aku mau naik SMA, ibu aku ngambil keputusan buat aku untuk aku tabarukan dulu. Jadi tabarukan tuh apa ya? Secara tradisi orang yang hafal Quran tuh baiknya berguru ke guru tahfidz lain gitu. Oh oke. Studi banding gitu? Atau bukan? Enggak, tabarukan tuh literally artinya mengambil berkah gitu. Oh oke. Supaya ngambil berkah aja. I see. Jadi misalnya nih aku hafal Qurannya sama Kang Abu nih, ya udah selesai. Nanti aku sama siapa? Ke Bunyai Dona gitu. Selesaiin hafalan aku ke Bunyai. Habis itu pindah ke Bunyai yang lain atau kiai yang lain gitu. Oke, itu supaya apa? Supaya lebih luas gitu, pemaknaan, pemahaman atau apa? Kayaknya sih bisa jadi ya, kan karena guru lain punya metode lain, punya insight lain, pengetahuan lain gitu. Jadi emang supaya belajar ke orang lain aja sih. Oke, jadi dari lahir tuh sangat kental dengan dunia pesantren aja ya, sampai kuliah. Sampai kuliah. Nah, maksudnya SMA, pesantren, kuliah juga agama. Kuliah juga agama. Nah waktu itu kan aku mikirnya kuliah itu kan harus pragmatis ya, maksudnya kuliah itu kan menentukan karir gitu loh. Jadi waktu itu tuh aku mikirin apakah aku harus ambil kuliah bisnis atau apa gitu. Tapi waktu itu juga orang tua aku ngarahinnya untuk ambil tafsir, yang sebenarnya aku juga mau, cuman aku waktu itu mikirin terus biar mikirin pragmatis sih. Nah, abis itu aku kerja apa gitu. Karena kalau tafsir kayaknya agak sempit gitu maksudnya pada saat itu mikirnya. Nah, tapi abis itu abahku, almarhum abahku juga ngasih comfort ya, nggak masalah. Yang penting kamu belajar dulu, nanti masalah karir bisa dipikir setelah itu gitu. Dan aku juga emang sebenarnya aku juga seneng gitu. Si tafsir. Seneng, aku seneng ngulik-ngulik Quran tuh suka. Mantap. Oke. Ya kita punya, kalau common itu sih aku juga seneng. Oke, lanjut. Yaudah, terus habis itu kuliah, terus aku kuliahnya tafsir, terus ya udah benar kan, maksudnya aku jadinya kerjanya tuh ya apa aja yang bisa aku lakukan gitu, yang ada harganya. Tapi sebenarnya awal karir aku ya aku guru ngaji, guru bahasa Arab gitu. Oke, jadi guru ngaji juga? Guru ngaji juga. Guru bahasa Arab, jadi jago dong bahasa Arabnya? Iya. Belajar apa? Nahu, sorof, balaghah? Of course. Iya, itu sih udah lah ya. Ya itu kan pelajaran pesantren, pelajaran kuliah gitu. Wah, kita bisa banyak bahas banget nih tentang ini semua sih ya. Teman, hari ini kita bahasnya ke jilbab dulu aja ya. Nggak apa-apa ya. Jadi pokoknya yang penting jangan bosan saya undang ya. Oke, tuh udah berarti kan dari usia balik udah berkerudung. Ya aku nggak punya fase nggak pakai kerudung gitu. Nggak ada fase? Enggak. Jadi kan masuk sekolah ya pakai kerudung. Oke, udah langsung auto. Oke, terus? Tapi ya sebenarnya aku pengen buka kerudung, cuman
Dari kapan? Bingung juga. Mungkin dari kecil kali ya. Dari kecil? Soalnya kan aku 6 bersaudara. Saudaraku laki-laki semua. Terus kan kadang aku suka nontonin mereka main futsal lah, atau apa, atau main basket gitu, atau main badminton. Aku suka. Terus aku ribet kan pakai kerudung. Ini gitu ya, kurang agile. Kurang leluasa. Kurang leluasa. Nah, aku suka mikir kayak aduh keren banget nggak pakai kerudung, kayaknya enak banget kalau olahraga gitu. Kebetulan kan aku anak yang pecicilan gitu, jadi kayak suka enak banget kalau pakai kerudung. Kalau nggak pakai kerudung tuh kayak enak banget gitu. Tapi nah di situ kan tambah lama kan aku jadi perempuan dewasa gitu, yang badannya juga badan perempuan dewasa. Terus di situ juga aku jadi nyadar kalau badan perempuan dewasa tuh mencolok gitu. Mencolok gimana maksudnya? Mencolok, banyak yang ngasih tahu ini tutup aurat, maksudnya kayaknya tuh lebih tegas gitu. Kita memerintahkan anak perempuan nutup aurat dengan remaja perempuan nutup aurat tuh kalau ke remaja tuh lebih galak gitu. Jadi kayaknya kalau kebuka dikit tuh kayak kesannya seronok banget, kayak kamu lagi gitu, malu gitu. Iya. Terus jadi lebih tegang gitu. Nah punya critical thinking kayak gitu tuh kira-kira pas kayaknya nggak gini deh, kayaknya nggak harus gini deh gitu. Ada keinginan untuk melepas gitu ya? Itu di umur berapa atau di kelas berapa tuh? Sebenarnya kalau pengen tuh emang pengen terus ya. Emang aku ngerasanya ya pertama nggak praktikal, kedua aku ngerasa nggak cantik aja. Kan sekarang kan suka gini ya, ini masyarakat umum. Ih makin cantik deh kalau pakai hijab. Itu kan kembali lagi estetika itu kan biasanya masalah selera ya. Dan kadang selera kita itu kan dibentuk oleh culture. Culture, yes. Nah kebetulan selera yang dibentuk culture kita tuh kan emang berjilbab. Wah auranya jadi keluar. Gitu. Tapi kan ini terjadi hanya after tahun 80-an kan. Nah makanya kalau kita lihat konteks culture lebih jauh, ternyata kan berjilbab itu baru jadi budaya di Indonesia tuh relatif baru. Oke, nah udah ya, jadi fase pakai, ada keinginan. Nah sebelum ke situ kan berarti kan udah research dong bahwa kan pasti ya kita tahu bahwa kita itu selalu akan menjadi korban dogma dan doktrin, betul nggak? Bahwa lingkungan nurture kita itu pasti memprogram kita gitu. Betul. Dan di situ akan membuat fairness lah, membuat program lah, dan pasti Mbak Mela ini akan mengalami guncangan gitu. Nah, memutuskan pada saat itu apa dasarnya? Mungkin awalnya buka dulu ya. Maksudnya pertama eksperimen. Oh, jadi on and off dulu? Iya, mungkin eksperimen pertama tuh pas SMP, kelas 3 SMP gitu. Aku coba keluar rumah nggak pakai kerudung. Jadi gini, aku kan punya prasangka buruk nih ke laki-laki. Karena kan kita prasangka buruk gimana nih, ntar dulu? Iya, dikira tuh kalau kita auratnya kelihatan, ini laki-laki pasti pikirannya jahat. I see. Karena itu kan yang diajarin. Yes. Nah, pertama aku eksperimen dulu, aku nggak pakai kerudung sekali, kayak kelas 3 SMP. Terus aku naik angkot, aku ke pasar, aku keliling, terus aku pulang, aku aman gitu. Jadi pertama kayaknya, tapi aku takut setengah mati. Kayak aku ngerasa semua orang liatin aku sepanjang jalan. Iya, kebayang sih. Karena itu udah jadi stigma pasti ya? Benar. Cuman itu jadi sampel kan, maksudnya itu kan aku eksperimen terus ada hasilnya. Ternyata kayaknya itu perasaan aku doang, pikiran aku doang. Karena kan orang yang nggak pakai kerudung banyak gitu dan nggak apa-apa. Cuman mungkin yang jadi pergumulan realnya itu kenapa Tuhan demand aku dan perempuan lainnya untuk berjilbab gitu. Kayak, ada pertanyaan itu? Ya of course. Terus? Dan ya jadinya kan aku cari tahu nih kayak kenapa. Nah cuman misalnya di teks primary gitu di Quran, menurut aku tidak memberikan penjelasan yang memuaskan kan, karena untuk supaya tidak dikenali, supaya wala yu'dzan, supaya nggak diganggu gitu, supaya nggak dikenali, supaya nggak diganggu. Terus kayak ngerasa nggak tidak, kalau misalnya kita tarik itu ke realitas itu kan belum tentu, maksudnya tidak semua perempuan-perempuan yang nggak pakai kerudung itu akan diganggu gitu. Betul.
Dan kalau kita bicara kerudung, bahwa ya suster juga teman-teman kita di Kristen Katolik gitu ya juga pakai kerudung kan. Saya punya teman seorang Vedanta sama juga. Jewish juga begitu gitu, bahwa bahkan saya pernah ngebahas ini sama salah satu profesor di UIN namanya Prof. Syafaatun Al-Mirzana. Itu dia bilang bahwa masa sih agama berhenti di kerudung dalam tanda petik ya. Artinya bahwa kalau kita melihat itu hanya penutup kepala, ya bukan mencerminkan dalam tanda petik bahwa itu bukan masalah Islam atau enggak Islam gitu, tetapi konteksnya lebih kepada di situ ada historical, di situ ada ya balik lagi ya pada zaman itu tuh seperti apa gitu. Iya. Ya terus. Nah emang itu yang sering missing kan, karena ketika kita melihat ajaran Islam pasti rujukan pertama kita Al-Quran, rujukan kedua hadis. Nah oh itu ngebongkar pasti waktu itu. Iya. Oke. Ngebongkar untuk against gitu ya. Enggak juga. Oh, enggak juga. Awalnya itu untuk kayak kenapa gitu. Oh ya, oke. Kenapa dulu ya? Kenapa penting untuk Tuhan nyuruh rambut ditutup gitu. Karena kan kadang nih sebagai perempuan berkerudung kalau ada poni-poni keluar dikit nanti ada yang itu tuh rambutnya kelihatan gitu. Rambutnya kayak kenapa ini big deal gitu? Kenapa kalau ada beberapa lembar rambut aku keluar dari kerudung? Kan katanya neraka gitu ya. Nah itu. Apa gitu ya? Nah ternyata kan setelah kalau kita kulik-kulik hadisnya yang serem-serem tuh misalnya kayak nanti kalau rambutnya kelihatan nanti apa gitu yang siksaan neraka yang lebay-lebay gitu tuh yang tiap helainya apa. Nah itu kan ternyata hadis-hadis palsu. Banyak hadis-hadis siksaan yang deskriptifnya lebay itu biasanya hadis palsu. Wah nanti kita harus bahas ini sih. Ya seru banget gitu. Mana yang palsu, mana yang pura-pura palsu, mana yang sangat palsu, mana yang otentik gitu ya. Mana yang otentik. Kan nggak, sorry ya, perspektif kita kalau dengar hadis tuh langsung gitu. Bener. Langsung aja si critical thinking-nya nggak dipakai gitu. Benar, dan mungkin sebagai apa ya, sebagai sarjana tafsir hadis, kita emang selama jadi mahasiswa kerjanya ngulik-ngulik ayat dan ngulik-ngulik hadis gitu. Oke, nice. Tempat kita meneliti itu ya kritik hadis dan kritik ayat. Oke. Nah, udah tuh. Apa yang didapat setelah research Quran sama hadis, bahwa kan gini ya. Saya juga selalu berpikir bahwa kalau hal penting tuh pasti ada pengulangan. Diulang lagi. Takwa diulang-ulang gitu ya. Berakal diulang-ulang. Tapi urusan itu cuma ada 2 gitu di Quran. Dari 6.236 ayat kan oke lah ya. Kalau kita bicara sebagai sumber primary gitu. Apa yang didapetin Mbak Mela setelah research itu? Ternyata konteksnya beda-beda gitu. Maksudnya awal malah gimana ya? Jadi untuk identitas supaya dikenali yang di Quran itu maksudnya adalah supaya dikenali sebagai perempuan merdeka. Karena perempuan merdeka tuh secara kultur di sana harusnya ditutup. Perempuan yang lengannya kelihatan, misalnya atau betisnya kelihatan, atau nggak pakai kerudung itu adalah perempuan budak yang emang sehari-hari kerja. Ya mereka ribet kalau kalau ditutup semua. Nah kalau perempuan budak, gimana aku menjelaskan ya? Jadi saat itu kan ada perempuan budak ya. Jadi ada manusia yang memang boleh dijual belikan, yang biasanya dipakai untuk jadi karyawan yang tidak digaji gitu ya. Iya, dijual beli, quote and quote dinikahi gitu ya. Ya
Ya, oke semuanya. Jadi mungkin di video kali ini cukup di sini dulu saja. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video TV Jawa selanjutnya.